Berjumpa lagi dengan kelompok 3. Hari ini kita akan membahas materi mengenai fluidostatis. Apakah teman-teman tahu apa itu fluidostatis? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tidak bergerak dan fluida bergerak. Fluida statis adalah fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Fluida statis sering disebut juga dengan hidrostatis. Dalam materi fluida statis, kita akan diperkenalkan dengan massa jenis. Salah satu sifat penting dari suatu zat adalah kerapatan alias massa jenisnya. Istilah kerennya adalah densitas. Kerapatan alias massa jenis merupakan perbandingan massa terhadap volume zat. Secara matematis ditulis dengan Rho sama dengan M per V. Massa jenis alias kerapatan dari suatu fluida homogen dapat bergantung pada faktor lingkungan seperti temperatur dan tekanan. Satuan sistem internasional untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Selain massa jenis, kita juga akan diperkenalkan dengan berat jenis. Berat jenis merupakan perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air. Berat jenis suatu zat dapat diperoleh dengan membagi kerapatannya dengan 103 kg per meter kubik atau kerapatan air. Selain massa jenis dan berat jenis, kita juga akan membahas mengenai tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya tiap satuan luas. Apabila gaya terdistribusi secara merata pada suatu luasan seperti gambar pada tekanan P, maka akan didefinisikan dengan P sama dengan F per A. Contoh pengaplikasian dari tekanan. Salah satu bentuk aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada tekanan darah. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Darah merupakan fluida, oleh karena itu aliran darah manusia menghasilkan tekanan. Darah akan memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah saat darah mengalir di pembuluh darah. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tekanan, kita juga akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan air ke semua arah pada titik ukur manapun karena adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objeknya dengan persamaan pH sama dengan Rho kali G kali H. Selain tekanan hidrostatik, kita juga akan membahas mengenai tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah penjumlahan tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar. Tekanan mutlak zat cair dirumuskan dengan P sama dengan P0 ditambah Rho GH. Dengan tekanan gauk, P dikurang P gauk ditambah P0. Hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama dengan P1 sama dengan P2 atau dapat juga dirumuskan dengan Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2. Tekanan alat ukur manometer terbuka seperti pada gambar yang kami tayangkan. Untuk tekanan alat ukur barometer seperti gambar yang ada di sebelah kiri dapat dihitung dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Sementara untuk tekanan bejana U berhubungan dapat dihitung dengan rumus Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2.
Setelah menyelesaikan materi mengenai tekanan, kita akan membahas juga mengenai hukum yang ada dalam fluida statis. Salah satunya adalah hukum Pascal. Berikut adalah contoh gambar penerapan prinsip Pascal pada hidrolik. Dengan mengasumsikan tinggi piston input dan output adalah sama, maka ditemukan persamaan P out sama dengan P in. Selain hukum Pascal, pada fluida statis kita juga akan menemukan hukum Archimedes. Gaya apung yang ditemukan oleh Archimedes dan terkenal dengan hukum Archimedes, setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida akan mendapat gaya apung berarah ke atas, yang besarnya adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk menghitung gaya Archimedes dapat digunakan rumus Fa sama dengan Rho kali G dikali V. Dalam hukum Archimedes, kita akan diperkenalkan dengan beberapa keadaan benda saat berada dalam fluida. Yang pertama, benda diam. Benda diam terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, benda melayang. Terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Hal ini terjadi pada telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan dengan sedikit garam. Keadaan yang ketiga adalah benda terapung. Ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Untuk lebih memahami mengenai 3 keadaan pada hukum Archimedes, kita akan membahas mengenai penerapan hukum Archimedes yaitu pada kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Agar lebih memahami materi mengenai hukum Archimedes, kita akan membahas satu contoh soal. Dengan membaca soal, maka dapat diketahui M1 sama dengan 50 kg, M2 sama dengan 25 kg, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, dengan yang ditanya adalah Fa dan V. Untuk menjawab Fa, kita dapat menggunakan rumus F1 dikurang F2. Melalui perhitungan, kita akan menemukan Fa sama dengan 250 Newton. Untuk mencari V, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan Fa per Rho G. Maka melalui perhitungan kita akan menemukan V sama dengan 0,025 meter kubik. Sekian pembahasan fluida statis dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.